Halo guys, jadi ini video ya tutorial apa adanya aja lah. Karena kemarin habis nge-scan ECN Kodak Vision 3250D dan banyak yang nanya gimana caranya nge-scan biar warnanya bagus. Jadi aku mau ngasih tutorial. Ya ini apa adanya aja. Ini yang kemarin aku share di Instagram. Bisa cek di Juragan Analog kalau misal mau lihat beberapa hasilnya. Oke, jadi ini udah aku import lagi, fresh, katalog baru, nggak ada editan sama sekali. Ini yang kemarin katalog aku hapus, jadi bener-beneran kayak aku habis nge-scan dari kamera. Nah, kamera yang aku pakai ini Nikon D800 sama Nikon VR105 2,8G ED, oke? Ini udah murah banget sekarang harga bodinya. Waktu itu aku cuma beli 5 juta bodinya. Lensa cuma berapa ya? 3 4 juta paling. Jadi murah banget sekarang. Kalau semisal kalian punya kayak EOS 6D atau 6D Mark II atau Sony yang mirrorless atau apapun itu, asal lensanya makro dan minimum, minimum 100 mili lensa makronya itu bakal bisa. Jadi kalian waktu nge-scan itu penting lensanya lumayan panjang di atas 100 mili biar nggak ada refleksi. Oke, jadi ini negatifnya semuanya udah bagus, udah bener cara nge-scannya. Sekarang cuma tinggal convert aja. Nah, ini banyak tips and trick buat kalian yang kalian harus dengerin dari awal sampai akhir kalau misal mau scan-scanannya jadi bagus. Nah, kalian kalau misal mau scan gini, ini nggak bisa ke lab ya, karena di Indonesia setauku nggak banyak lab yang pakai DSLR. Jadi kalau mau request negatif ini nggak bisa. Mereka kebanyakan pakai mesin. Nah, kalau kalian mau scan kayak gini, mending scan sendiri di rumah. Nah, oke, jadi mari kita mulai. Aku select random aja ya, kira-kira. Ini ada 3 roll, jadi biasanya aku tuh kalau nge-scan suka ngelihat scene-nya. Kalau scene-nya sama, ya dijadiin satu, dikelompokkan lah ya. Nah, bentar. Ini satu scene sini sampai sini itu sama, oke? So, mari kita mulai. Gua ambil yang ini aja deh, oke? Nah, ini semua standar NLP. Harus set white balance dulu kayak gitu, terus kita crop. Setelah itu multi resize. Oke, jadi ini negatif lah Pro. Aku pakai yang 2,4, yang 3 bentar lagi, versi 3 bentar lagi bakal ada. Jangan bajak ya, paling nggak beli lah. Paling cuma $50 doang kok kalau misal kalian mahasiswa. Soalnya kalau misal nggak beli, ntar nggak bisa dapat update yang paling baru, jadi nggak berapa bagus engine-nya, oke? Ini gue biasa aja di kamera. Kalau remote Frontier, gue nggak ngerasa ini beda banget antara Frontier, Noritsu, atau Basic. Restoration 3 biasa aja, bordernya 5%. Jadi kalau misalnya ada border di luar, paling enggak yang dibuat kalkulasi untuk convert yang di dalamnya ini, oke? Biasanya lift di 5%. Nah, oke, jadi ini setelah convert gue nggak mau ngapain, ini hasilnya semuanya 0. Ini auto neutral biasanya gue. Kalau misalnya biasanya ngaco warnanya. Oh, this case is actually okay. Anyway, auto neutral. Nah, biasanya kalau misalnya NLP pakai auto neutral itu agak magenta. Nah, ini kan biasanya gue selalu ngelihat di daerah yang 50% grey atau di daerah yang lumayan abu-abu, kayak misalnya di jalan sini. Kalian mau ini jalan senetral apapun, seenggak magenta ini. Nah, kalian itu harus tahu bedanya magenta kayak gini, hijau, terus biru, kuning, sama cyan. Nah, ini kalau misalnya gini itu jadi red, kalau misalnya gini itu jadi cyan. Semua itu beda, jadi kalian harus tahu. Kalau kalian nurunin temperature sama tint itu nurunin cyan. Kalau misal ke kananin jadi warm sama magenta, kuning sama magenta, itu namanya nambah red. Jadi kalian harus tahu itu, nambah warna merah. Nah,
Gue balikin lagi ke auto neutral. Ini menurut gua shadowsnya masih terlalu magenta, jadi gue turunin dikit sampai segitu. Nah terus dari pengalaman aja sih, ini cuma kira-kira color balance-nya gimana gitu. Nah menurutku itu udah oke. Biasanya aku suka look itu yang lumayan overexpose. Nah jadi aku biasanya nambahin brightness dikit, kontras tergantung filmnya. Ini menurutku udah lumayan, jadi gue biarin aja. Lightsnya dikurangin dikit, darks. Nah ini buat curve, kalau misal kalian tahu curve yang di bawah sini dinaikin, atas diturunin, jadi highlights atau apa ya, lightsnya sama darknya itu dinaikin, jadi lebih sinematik. Gini, terus kalau udah ya udah selesai, cuma gitu aja. Nah ini karena scene-nya sama. Ini karena aku kalau misalnya shoot film biasanya paling satu scene gitu, satu row mungkin bisa habis. Maksudnya scene itu kayak keadaan cahaya sama dan lokasi sama gitu ya. Aku tinggal select semua, scene, scene settings. Terus tadi sampai mana? Ini ya, sorry. Ini tinggal aku sync. Nah terus aku harus juga copy settings. Nah ini copy white balance-nya sama crop-nya, jadi aku nggak perlu nge-crop lagi. Setting, paste settings. Sini, develop settings, paste settings. Nah, ini as you guys can see, nggak semua jadinya bagus. Jadi beberapa itu harus di reconvert lagi. Sorry, there we go. Nah, aku biasanya kalau misalnya nggak nemu yang ada misalnya grey, 50% grey atau misalnya abu-abu kayak gini, biasanya aku nyoba untuk nemuin yang kayak gini dan samain kayak misalnya ini kan nggak ada abu-abunya, jadi ini kan satu scene, jadi tinggal di-sync aja semuanya, jadi nggak perlu repot-repot nyariin color balance yang pas. Ini menurutku semua ke under. Go, mungkin itu ini terlalu, nah ini terus kuning, kurangin lagi. Oke, looks good. Nah ini jelek. Anyway, you guys get the idea. Biarin aja gini. Nah, paling nggak begini kurang lebihnya, dan selebih itu bisa diatur lagi sesuai kemauan. Tuh. Jadi nggak perlu di-convert satu-satu, soalnya scene-nya sama. Kalau misalnya scene-nya beda, ya harus di-convert satu-satu. Seperti yang ini tuh berbeda sendiri. Jadi kita convert. There we go. Ini menurutku nggak perlu banyak adjustment ya. Ini aja udah bagus. So tinggal dinaikin brightness dikit, turunin dikit, and that's good. There we go. Menurutku udah bagus. Terus mari kita membuat contoh yang lain. Mana ya? Inilah boleh. So tadi kan ini filmnya sama, jadi bisa tinggal di copy paste, tinggal di crop. Langsung itu neutral, ini lumayan udahan. Brightness-nya kurang, kontrasnya lumayan, terus ini agak, nah ini paling enggak harus bisa senetral mungkin. Ini agak magenta, jadi aku turunin dikit, lumayan, terus naikin kuning dikit. Nah menurutku ini udah lumayan banget, so I'll leave it as is. Ini satu scene, settings, tinggal aku convert sing settings. Oke. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat, biasanya sing settings itu nggak selalu bisa.
di convert, di convert lagi, terus di auto draw, di color correct lagi. Nah ini semua juga sesuai selera, jadi tergantung kalian maunya gimana. Settings jelek, menurutku lumayan sih tapi kurang brightness, exposure, right, there you go. Nah ini semua satu roll, nggak mungkin semuanya jadi ya begitulah. Nah, tuh contohnya. Terus ini bolehlah beberapa face. Ini waktu ada temanku lagi graduating. Ini kadang kalau misal cahaya susah, warnanya juga kadang susah dibenerin. Ini salah satu contohnya. Ini magenta banget, jadi aku turunin dikit sama. Nah ini kayaknya oke. Dari udah, jadi gitu aja. Kalau misal ada pertanyaan bisa ditulis di bawah atau bisa kontak via Instagram. Tuh, coba deh ini ikatnya. Ini kalau misal dipakai kayak di indoor ya, ini soalnya situasinya agak indoor, nggak direct sunlight. Warnanya 250 deh, harusnya itu cantik banget. Ini kalau misal di indoor kayak gini, terus habis itu dibuat sync ke yang direct sunlight, kalian lihat sendiri jelek jadinya. Jadi nggak bisa semua sync itu disamain, harus di convert lagi terlalu kuning. Nah kalian juga harus take into account kalian kapan nge-shoot fotonya. Kalau misal pas golden hour terus dibuat netral ya nggak bagus. Ini waktu aku nge-shoot sekitar jam 12, jam 1, jadi nggak mungkin jadi kuning-kuning kayak gitu. Nah, ini cuma di-sync doang, selesai. Tuh warna asli 250D tanpa diedit gimana-gimana, tanpa diapa-apain. Coba satu lagi deh. Nah biasanya kalau misal aku nge-scan atau nge-convert itu berdasarkan scene, jadi semua tinggal di sync satu-satu karena ini demo aja, makanya aku loncat-loncat gitu. Nah ya, ini oke lah. Nah gitu kurang lebihnya. Yang juga perlu diingat kalau misal kalian nyuci atau nge-scan gini, kalau misal hasil cuciannya jelek, biasanya hasilnya nggak bisa bagus. Jadi harus dipastiin lab yang nyuci itu benar-benar oke, sama mereka nggak ngerusak film kalian. Nah, oke. Itu coba nih di sync. Tuh hasilnya. Blurry. Tuh. Oke kan? Udah segitu dulu untuk sekarang. Kalau misalnya ada yang mau tanya aja. Oh ini boleh satu lagi deh. Ini salah satu favoritku nih. Dising aja deh ya. Nah, ya lumayan lah, tinggal di adjust dikit-dikit. Oke, anyway segitu dulu. Kalau sudah ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih untuk yang sudah melihat.